Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil abrar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimin ulama, para habaib, para guru, para orang tua, terkhusus yang sama kita muliakan para guru yang hadir malam ini. Di antaranya guru kami, orang tua kami, Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Muhammad Sobrin, Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Muhammad Hussein, Al-Mukarram Ustadz Ki Haji Ahmad Zarkasi, Al-Mukarram Al-Ustadz Musyaddad Barkawi, Habibana Al-Mahbub Al-Habib Ahmad bin Toha As-Segaf, Ustadz Abdul Rahman, Ustadz Mastori, lagi hadir tengah-tengah kita Bapak Kapolsek Kecamatan Tarumajaya, Bapak Yudo, itu yang saya tahu ada tulisannya di pundak Bapak Yudo, nggak tahu, belum tahu saya nama panjangnya. Nama panjangnya Yudo gitu ya, komandan di sini. Kita doain nih komandan kita biar sabar menghadapi masyarakat Tarumajaya. Yang sama kita hormati dan muliakan keluarga besar almarhum wal maghfurlah, orang tua kami almarhum Bapak Haji Muhammad Sargan bin Kong Haji Tian. Di antaranya keluarga beliau ada Lurah Kepala Desa Segarajaya Akhina Haji Marjaya Esos, dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi Haji Abdul Rashid HMS, dan segenap para orang tua yang lain hadir tengah-tengah kita. Bapak Lurah, masih jadi Lurah Samudra Jaya, Kepala Desa, abang saya Bang Ustadz Haji Ibnu Hajar LC kan Lempongan Cengger, dan ada lurah kita Bapak Kepala Desa Pusaka Rakyat, abang saya Bang Haji Abdul Wahid, dan seluruh para guru, para orang tua yang lainnya yang tak disebut namanya. Mohon maaf karena memang dari kasih catatannya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Para bapak hadirin jamaah majelis haul, para ibu yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dengan niat tidak lain adalah untuk mendoakan dari orang tua kita, salah satu tokoh kita di Segarajaya, almarhum Haji Muhammad Sargan bin Kong Haji Tian. Beliau 3 tahun yang lalu dipanggil oleh Allah. Malam ini doa-doa kita agar beliau senantiasa diampuni dosa dan kesalahannya, Allah terima segala amal kebaikannya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Keluarga yang ditinggalkan kita doakan agar senantiasa sabar, dikuatkan iman Islam, dan insya Allah bisa dapat selalu berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah menjadi waladun sholihin, insya Allah membawa manfaat maslahat kebaikan dunia dan akhirat.
Amin ya robbal. Para bapak hadirin jamaah yang berbahagia, malam ini kita hadir haul mendoakan almarhum Bapak Haji Muhammad Sargan. Bicara haul, ada salah satu kisah singkat dan cerita singkat ini ketika terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ada seorang anak muda dari Bani Salamah. Beliau datang kepada Rasul dan bertanya kepada Rasulullah. Beliau mengucapkan, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima." Anak muda nanya sama Nabi, "Ya Rasul, apakah masih ada cara untuk saya berbuat baik kepada kedua orang tua saya, tetapi kedua orang tua saya sudah pada meninggal dunia?" Dengan pertanyaan tersebut Rasulullah menjawab, "Banyak cara berbuat baik kepada orang tuamu yang sudah tiada. Apapun kerjaan yang baik engkau niatkan pahalanya buat kedua orang tua kamu, maka pahala itu akan sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia." Dengar Nabi ngomong begini, langsung tuh bocah, dia buru-buru bikin sumur di samping Masjid Nabawi. Bikin sumur, dia niatin pahalanya buat kedua orang tuanya. Jadi orang kalau masuk masjid butuh pakai sumur yang dia bikin, bersuci pakai sumur yang dia bikin. Ini hadis dikias oleh Imam Asy-Syaikh Ad-Dahlawi. Apa kata beliau? Bikin sumur aja ada pahala buat kedua orang tua kita yang udah nggak ada, apalagi kita baca zikir, tahtimul Quran, surah Yasin, tahlil, doa-doa yang kita panjatkan malam ini, itu lebih nyampe lagi. Ini hadis kalau nggak dikias ribet bang. Sebentar kalau bapak kita mati, dibikin sumur samping musola, niatin pahalanya buat bapaknya. Besok ada yang mati lagi, emaknya dibikin sumur samping masjid. Jadi banyak yang mati, banyak yang bikin sumur. Jadi orang agak masuk masjid nyemplung semua. Nah ini hadis perlu dikias. Ada yang namanya hukum Islam selain Quran, selain hadis, selain ijma ulama, ada yang namanya kias. Apa itu kias? Contoh, efeknya turunin dikit. Teknisi, nggak usah pakai suara asli aja. Ini kontrol kencengin dikit biar suara saya enak. Oke bro, nah, itu bukan sound system juga soalnya. Halo tes. Nah, apa contoh kias? Pertama, ada perintah sunnah menjalankan adzan. Adzan itu sunnah ketika masuk sholat yang wajib. Zuhur, maghrib, isya, subuh, asar. Sunnah itu adzan. Maka dikias ini adzan. Ternyata bukan waktu sholat saja kita disunahkan adzan. Kapan? Angin kencang, hujan gede, gede, sunnah adzan. Makanya kongkong kita tuh orang tua dulu, kalau udah angin kencang, hujan gede, dia adzan bang, depan pintu. Oh, apa tuh? Orang ada ilmunya. Ya bakal nggak ada ilmunya. Yakin ada angin kencang, hujan gede, dia teriak depan pintu, ngidul. Tapi yang tahu ilmunya dia adzan. Kapan lagi sunnah adzan? Lagi kebakaran, rumah tetangga kebakaran habis bang. Sunnah adzan tuh. Cuman jangan semuanya adzan. Kalau ada yang bantuin nyiram, habis merembet. Sunnah adzan. Kapan lagi kita disunahkan adzan? Bayi baru lahir, brol, diadzankan kuping kanan, iqomahkan kuping kiri. Nulan siapa? Nulan Rasulullah Shallallahu Alaihi
Mengadzankan Sayyidina Hasan wal Husain di kuping kanan dan mengikomahkan kuping kiri. Adzanin, makanya bocah baru lahir sunnah adzan tuh. Bocah baru lahir sunnah diadzanin. Bocah baru kuat tuh diadzanin. Bocah baru beranak tuh adzanin. Bocah baru kuat. Iya nyaut apa? Nyaut. Adzan sunnah. Adzan ini jangan kencang. Tentang bapaknya Kori suaranya enak, ilah ditongkol depan kuping. Mana adzan agak Mekah, langsung pada biru bocah. Bibir agak meter, pelan-pelan, nggak sawat mati. Pelan-pelan adzan ini sunnah. Kapan lagi disunahkan adzan? Mayat jenazah dimasukin ke lubang liang landak tuh, ke lubang landak, mukanya dihadapin ke arah kiblat, diciumin tanah sebelum ditutup sama papan, sunnah diadanin. Belum ditutup sama dinding hari itu sunnah. Adanin, kau matiin baru tutup pakai papan. Men papannya jangan dinomorin 1, 2, 3, 8. Boleh mau nutup baru. Nah, jangan dinomorin. Sunnah. Maka ini kias dihidupkan kembali. Dalam hukum Islam tuh ada yang namanya kias. Kalau ini enggak dikias ribet. Makanya anak itu nanya lagi sama Rasul, ya Rasul, bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua yang udah enggak ada? Rasul menjawab, yang pertama as-sholatu alaihima, doain kedua orang tua kita. Disuruh doain. Malam ini Haji Marjaya selaku kepala desa, Haji Abdul Rosyid selaku anggota dewan, dan seluruh keluarga yang lainnya ingat akan hadis ini, mendoakan emak bapaknya yang udah kagak terutama. Doain itu dihalu. Berarti ingat sama bapak. Bapak kan biasanya gede banget bang. Kalau bukan emak doang biasanya gede, bapak juga gede. Siang malam kita kan tahu dia orang laki nyari duit. Pala jadi kaki-kaki jadi pala. Siang malam kita nggak kenal panas, nggak kenal hujan, kabur-kaburan. Buat siapa? Anak sama bini. Ada anak ada begitu. Baru 7 hari doang bapaknya mati. Pakai ngomong ya. Gadang mulu buat tiap malam bapak gua mati 7 hari ini, sampai gadang pala sakit pulang duit habis ngurusin aki-aki kehalilan. Lu belum seberapa baru 7 malam lah, baba lu dari masih kecil. Bapak tadi akalnya punya anak kecil, kalau malam belum tidur emaknya udah sengkleh. Gua kepeselan, emaknya udah capek banget ya. Elah bang, bapak lu ini bagaimana dibocah ya, matanya masih melek aja, belum ngantuk banget. Lu apa orang laki, akal lu banyak, takut-takutin kek. Dia tidur di bocah tuh, babak akal banyak. Dia keluar rumah, dia ngempet pojokan jendela sambil nongkrong. Emaknya ngomong, tidur tong, tidur, ada anjing di samping tuh. Ada bocah ketakutan tidur. Lalu babanya yang di anjing-anjing. Terus begitu orang tua laki akalnya. Jasanya luar biasa. Makanya tadi diceritain sama Bang Haji Abdul Rosyid. Beliau ngomong bagaimana pesan nasihat-nasihatnya. Nasihat orang dulu kalau ada yang kagak bener bang, bener semua orang dulu mah maksudnya. Baik kalau udah tua, laki-laki ngomong mas, sin, roh, jin, ya bang, sini, ngomong mas, sin, halo gue udah kagak ada umur, lo mesti darah biar akur, tuh pesan orang tua, masya Allah. Itu tanah pilih jalan, lu jangan jual, jangan. Kenapa bang? Tanah Cina. Orang tua lu pesennya gak ada, kalau bener bang baik semua. Apalagi beliau almarhum pesennya begitu. Jangan minta dihormatin. Hormatin orang lain. Sebab orang yang minta dihormatin itu orang kagak terhormat. Kenapa? Karena masih minta-minta.
Hargain orang lain, jangan minta dihargai. Kenapa? Karena orang yang minta dihargai itu orang enggak berharga. Kenapa? Karena masih minta-minta. Pengen dihormatin, kudu hormatin orang lain. Artinya apa? Ini nasihat dalam banget isinya. Artinya kita pengen dihormati, dihargai orang lain, hormatin orang lain. Kita bagaimana mau dihormatin orang? Sama orang aja kita lalu hormat. Sok banget. Bener bang? Undang-undang sok banget. Undang kaya, gue bawa jalan, kagak nempak. Nanti lana kan. Artinya apa? Ini nasihat yang luar biasa. Hari ini diingatkan kembali bahwa almarhum Bapak Haji Muhammad Sargan hari ini malam ini girang dapat kiriman doa. Sebab apa? Sebab karena anak-anaknya ingat sama orang tua. Karena manfaat haul begitu banyak bang. Manfaat haul pertama bermanfaat buat orang yang dihaulkan. Almarhum Bapak Haji Muhammad Sargan malam ini girang, gembira, dapat kiriman doa. Kuburannya ada AC-nya, adem banget. Kenapa? Karena sebab anak-anaknya kumpul keluarga. Jauh-jauh hari udah musyawarah keluarga. Tuh tadi di Rosi udah musyawarah jauh-jauh hari. Ngumpul di saudara, bilangin, adik lo, bilangin lo semua kumpul semuanya. Ngapain bang ini kira-kira? Udah mau haul? Oh ya udah, kira-kira di mana yang tempat haul yang ketiga? Ya udah di rumah Bang Haji aja. Bang Haji kan tuaan. Ya udah, besok kita tukar lagi tahun depan. Ya udah kira-kira siapa yang kita undang? Udah usah-usah bilangin sama aparat semua. Aduh saya teh, udah bikin undangan terus. Kira-kira mengundang siapa ini namanya? Ada yang nanya, lagi rapat. Lagi rapat. Undang pilih aja dah, pilih. Tuh, nanti deketan cuma gampang enak orangnya. Di WA juga nyampe. Dia nggak mahal, dia paling 5 juta. Orang aja musyawarah bang, lu dengerin lagi rapat ini. Ya udah nggak apa-apa bagian dah. Terus bagian catering apa? Makanan berbuah, tanggung jawab buah-buahan, udah buah biarin. Kita nggak pakai tenda, agak udah. Terus dia siapin gamis seragam buat petugas ngangkut-ngangkutan tuh pada pink semua, sampai maskernya diseragamin. Maaf nih Pak Komandan, saya nggak pakai masker karena memang yang lain udah pada pakai. Ya, jadi kan nggak tembus, itu dia pakai saya. Jadi nggak tembus ya juga. Kalau dua-duanya pakai kan ribet lah. Iya. Mengapa nih bang tawa? Kumpul juga semua keluarga kumpul, ingat gila. Kenapa? Karena almarhum orang yang udah pada meninggal dunia bang menunggu kiriman doa dari yang masih hidup. Orang mati kayak orang tenggelam di laut, lagi tenggelam di laut. Ya siapa nih kalau mau bang, lagi tenggelam. Orang tenggelam di laut, orang lautnya udah mau dijual-jualin mati. Udah gak diukur. Ono, dekat Amerika pertanyaan. Orang lagi tenggelam di laut, dikasih apa nih gak mau, lagi tenggelam cengap-cengap. Dikasih duit, sekarang kalau mau. Dikirimin kali itu pulsa, kagak. Memang lagi cengap-cengap, yang dia mau apa? Ban mobil yang udah dikompak, girang banget. Dibuat apa? Dibuat pelampung. Sama orang meninggal dunia itu yang ditunggu apa? Yang tazinu da'watan nabihi wa ummihi wa sahabati ajmain. Dia menunggu kiriman doa dari bapak ibu. Makanya emak bapak kita arwahnya udah pada meninggal dunia, pada nyampe bang malam Jumat, malam takbiran, malam Isra Sya'ban, datang ke rumahnya masing-masing, ngelihat anaknya doain kagak malam Jumat. Kalau malam Jumat baca Yasin, zikir, dikirimin doa. Itu emak yang ada arwahnya masuk ke rumah, girang, senyum. Kenapa? Ingat sama orang tua, berarti ini anak didoain sama anak-anaknya. Tapi sebaliknya malam takbiran, malam Isra Sya'ban, malam Jumat kagak baca apa-apa, emak datang arwahnya, datang arwahnya, Allah, itu uang nangis dia kagak dibacain Fatihah, iri sama yang lain dikirimin, lu kagak dikirimin. Akhirnya apa? Orang tua yang dalam kubur murka, kesel, gua doain, gua sumpahin, ya siap jalan. Ayo buru-buru kita bang, mumpung masih ada emak bapak kita nih, ayo kita berbuat baik. Apalagi nyak udah tua, emak udah tua balik kayak bocah, emak kalau udah tua tuh balik kayak bocah lagi. Bener bang. Datang kita ke rumah emak tuh, assalamualaikumnya, cium tangan, sehatnya, alhamdulillah, tuh nyampe gitu. Tanya, pulang gegemin duit 100.000, itu emak diciumin duit, digegemin. Kira pakai ngomong, lu pakai bagi duit gua, emang lu ada di orang tua.
Kadang-kadang agak kita datang ke rumahnya, buru-buru tentengan, masak apanya, numpang mido rumahnya. Nyanyinya pakai cincin, habis cincin main di rorot, siang-siangnya dong. Gimana kita mau bakti sama orang tua? Hidup aja begitu kita sama orang tua najong lah. Jangan harap kita nanti didoain sama anak-anak kita. Kalau sekarang aja kita nggak berdoain orang tua, Pak. Kenapa kita mau kumpul acara haul seperti ini? Tahlilan 7 hari, kumpul kita 40 hari, 100 hari. Karena emak bapak kita dulunya begini. Emak bapak kita maunya begini. Ini kita kumpul begini, girang almarhum yang didoain, terutama almarhum Bapak Haji Muhammad Sardan, dan kita kecipratan almarhum yang lain dapat kiriman doa. Girang minal muslimina wal muslimat wal mu'minina. Begitu Bang kita. Ada yang ngomong, emang nyampe orang doa orang hidup sama yang mati? Enggak nyampe, berangkat dewe. Berangkat aja duluan. Karena banyak yang paham-paham yang begitu Bang. Ustaz kita ngirim Fatihah buat yang mati, itu Fatihah kita nyampe apa kagak? Jangan dijawab. Ini pertanyaan akal-akalan. Balik tanya lagi, lu kirim Fatihahnya kapan? Mana Ustaz saya kirim. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa kagak? Enggak usah masa Fatihah balik pulang. Ya kalau lu balik pulang udah nyampe. Gak kirim baru balik-balik. Berarti kan nyampe. Nggak percaya mati aja dulu. Kita baca Fatihah dan sekuburannya, kalau nyampe miss call, kata gitu. Ini akal-akal. Makanya kira almarhum orang tua kita. Apalagi kalau kita datang ziarah ke kuburnya, Allah karim. Itu para dikober-kober tuh Bang. Kalau kita lewat kita kirim Fatihah, Al-Fatihah. Semuanya kebagian. Datang ziarah, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu yang di dalam kubur jawab waalaikumsalam. Cuman kita yang ziarah kagak denger. Andai kata denger Bang, kagak kita gak jadi ziarah dah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nyaut waalaikumsalam. Lu nyampe di ya Allah. Langsung tuh tasbih lagi ngelemparin mental tasbihnya. Surat Yasin gak acak-acakan habis saya jepit putus. Kita ngibrit ada pocong. Serem. Mereka ngelihat kita nggak ngelihat mereka. Kenapa? Karena almarhum cuma pindah doang dari dunia ke alam barzah. Ini kita tahlilan begini, Masya Allah Bang, girang mereka yang udah kagak ada. Makanya kita tahlilan nggak ada Bang itu. Dalilnya mana tahlilan? Nggak ada tahlilan dari zaman Nabi. Bid'ah. Itu orang-orang yang tahlilan ziarah kubur itu anti Pancasila. Wah, enak banget anti Pancasila. Enak banget orang-orang itu Bang. Itu omongan Abu Janda. Tidak ada kawan pada dia. Kita umat Islam dikata anti Pancasila, kan setan benar. Justru umat Islam duluan yang ngamalin Pancasila. Ini kita tahlilan begini, kan kita ngamalin Pancasila. 5. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Malam ini tahlilan yang kita baca apa? Kulhu kan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu. Berarti yang kita baca kulhu, ketuhanan yang Maha Esa. Benar? Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kita manusia adil dan beradab. Jelas, duduknya juga adil, beradab lagi bersila. Benar kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab kumpul. Yang ustaz di atas duduknya, buah-buahannya enak-enak. Enggak dibedain. Kayak duduk dekat ustaz, coleng aja, anggur nggak tepok. Kita ngamain Pancasila. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah ini kita bersatu. Maka kompak ini, kompak lah. Tahlil baca tahlil, Yasin baca Yasin. Amin ya amin, benar kan? Persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tuh, kerakyatan yang dipimpin. Tahlil ada yang mimpin. Mau ada yang mimpin? Tadi siapa? Bisa ada mimpin. Dipimpin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Musyawarah dulu yang mimpin tahlil. Ji, lu aja ya. Ya jangan gua aja. Itu musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil semua kita. Mana adilnya? Tuh biasanya semua merah. Adil bagi Bang. Masa nggak ada gede kali. Ya, bagi lu lah. Gede bungkusannya. Wah. Makanya kita yang
Kadang-kadang ada yang ngomong anti Pancasila. Justru Islam tuh udah ngajarin Pancasila dulu. Adanya Pancasila berdasarkan apa? Cikal bakalnya dari Islam. Masjid, siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu, itu aturan. RT masuk masjid buka sepatu teh. RW masuk masjid buka sendal. Lurah masuk masjid buka sepatu. Nah, camat masuk masjid buka sepatu. Nah, gubernur masuk masjid copot sepatu. Nur, termasuk presiden masuk masjid buka sepatu. Nggak ada orang nomor satu dalam masjid, bener kan? Kita pun pengen Indonesia begitu. Nggak ada orang yang nomor satu di Indonesia, bener bang? Semuanya sama. Indonesia negara yang kaya, undang-undang udah mengatur kekayaan semua yang ada di negara kita ini, kekayaan alamnya itu milik negara, dikelola oleh negara buat kemakmuran masyarakat. Bener? Iya, bukan kemakmuran buat partainya, bukan kemakmuran buat golongannya. Kita sekarang apalagi udah kena yang namanya imbas kopi begini. RW Mursin nih, orang tadi yang nanya panggung sendal kagak laku. Nah, gue juga lo. Wah, paling buat numpang kosek gue nanya. Emang kagak boleh hajatan. Mendingan deh kita sama semua sama, termasuk Ustadz kita lockdown sama. Ustadz jangan kasih berapa jadwal dibatalin gara-gara corona. Ulangin banjir lagi. Bisa ya bener ya. Siang menes 5 bulan gak kemana-mana. Untung ada telepon dari Dewan Haji Rosid. Untung ada WA dateng ya. Tuh suruh ngisi alhamdulillah. Untuk menutupi 5 bulan ditutup sama Haji Rosid. Mana orang? Semuanya Pak. Itu luar biasa. Kalau sudah masuk ke masjid semua, ini cikal bakal Pancasila bang. Dari manapun dia datang ke masjid, suku apapun dia, mau Jawa, Sunda, Betawi, Batak, masuk ke dalam. Jangan usir. Udah dari mana bang? Dari Kidul, Mana Kulon. Bener? Ini dari mana? Dari Wetan, Mana Kulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, Mana Kulon juga. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, dalam sholat bacaannya sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda, tapi satu tujuan. Benar? Tuh Islam udah ngajarin Pancasila bang. Makanya gara-gara kemarin tuh Pancasila mau diganti Eka Sila, Trisila, Usila, yang kalah itu dia. Jangan begitu. Enggak, kita semuanya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Kita pengen apa dia mau banyak anti nolak RUU HIP. Semua karena tujuannya begitu. Kawan-kawan komunis belum masuk. Ngerti kita bang. Makanya dulu kita sekolah ada sekolah pelajaran namanya PSPB. Pelajaran Sejarah Perjuangan Bangsa ada. Zaman sekarang bocah kagak ngerti apa itu PKI, kagak paham. Emang PKI apa sih katanya emang? Enggak. Bocah kagak paham. Dulu masih setel, kita masih kecil. TVRI nayangin G30 SPG filmnya. Kekejaman PKI 4 jam itu film bang. Kita apa ceritanya? Nih yang jahatnya kalau bener jahat semuanya. Sekarang bocah nggak tahu. Ngerti makanya kebebasan sekarang lihat anak-anak kita. Jadi gua kesana ngomong ini. Enak banget kita nggak PKI bang. Ini lah. Ini PKI begitu. Nggak boleh ngaji, nggak boleh sembahyang. Ini udah mulai ya. Masjid nggak boleh. Harus diteriki semuanya. Jangan begitu. Umat Islam harus kompak bersatu. Amin. Kita pengen mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan cara apa? Ya berjuang, jagain kampung kita, jagain masjid kita, jagain musola. Insya Allah dengan kita kompak bersatu aman. Amin ya robbal. Satu. Yang kedua, haul ini bermanfaat buat siapa? Buat orang yang datang haul. Siapa? Kita. Saya nih sama. Manfaatnya apa? Kita diingetin kembali akan kematian. 3 tahun yang lalu beliau dipanggil, kita yang masih hidup bakal nyusul. Ini kita calon-calon jenazah, kita bakalan mati. Diingetin kembali, oh iya ternyata hidup di dunia nggak kekal. Ternyata nggak kekal. Kenapa? Karena umur ada batasnya.
Nabi Adam umurnya dipanggil oleh Allah itu 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun umurnya. Nabi-nabi yang lain panjang-panjang umurnya. Cuma Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 63 tahun. Kalau nyontoh Nabi, jatah kita cuma segitu doang, 63. Maka yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan, itu harap makan yang enak-enak. Gak usah pakai pantang, udah terus. Terus sebulan lagi, terus itu dapat bonus. Kenapa? Karena hidup menunggu giliran. Gilirannya siapa? Pasti ada semuanya. Men kita nggak tahu matinya di mana, kapan, kita nggak tahu. Mudah-mudahan kita dengan menunggu mati isi dengan amal yang ibadah yang baik. Alhamdulillah. Yang ketiga, manfaat haul buat siapa? Buat orang yang bikinin haul. Lurah Haji Marjaya beserta keluarga, Abang Haji Abdul Rosid beserta keluarga. Malam ini beliau ngeluarin harta, tenaga, pikiran, dikorbankan semua buat acara haul orang tuanya. Yakin Bang Haji, Bang Lurah, dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Guru saya pernah ngomong, guru kita semua, Abu Yaki Haji Nurul Anwar, beliau bilang tuh, berbakti sama orang tua yang masih hidup hukumnya wajib, lebih wajib lagi berbakti kepada orang tua yang udah meninggal dunia. Kenapa? Kadang kita sering lupa. Ziarah aja lebaran doang setahun sekali. Hidup terus bayangin, pungki di bawah, batu di bawah, dia koreng kuburan emaknya. Udah sana goblok, kembang doang dia taruhin. Dia koreng, tapi air mawar 3 MB dia siramin, emaknya dia gelatukan dengan kubur. Ya begitu ngomong ya, nah, ya biar tahu nih besok habis lebaran gue mau kriaan nih, mau dikasih mau polsek, mau kriaan aja ini gara-gara kopi begini, yang semuanya kalau kena kopi kan organ tubuh hilang, organ tunggal juga kagak laku. Surat Al-Quran barusan. Masya Allah, doain orang-orang tua kita, jangan kecil hati bang. Buat orang tua mah, kenapa? Karena dulu orang tua kita pala, buat kaki-kaki, buat pala. Pesen-pesen orang tua kita dulu luar biasa. Kita bisa berhasil jadi lurah, jadi anggota dewan karena pesen orang tua dulu begitu. Orang tua mah biarin dah, gue sih buat anak, ya gak? Yang penting anak. Kan mau bapak kita nggak apa-apa buat anak mulu. Dikit-dikit buat anak, dikit-dikit buat anak. Mana anak buat orang tua? Jarang. Bener? Buat anak, buat anak, beli rumah buat anak, beli mobil buat anak. Mana ada anak buat orang tua? Suruh jagain badan orang tua, jangan jagain, ngabisin bisa. Emak udah tinggal di satu kontrakan, kesian banget, emak kontrak. Pinggirannya kontrak lagi, akhirnya apa? Dia tinggal kontrak di rumah sendiri. Kita kepengen anak-anak kita itu semuanya meninggalkan warisan-warisan terbaik buat apa? Anak-anaknya dengan cara apa? Dengan berbakti sama orang tua. Yakin bang, yang kita keluarin pasti banyak balasannya. Harta, tenaga, pikiran, insya Allah bermanfaat buat banyak. Kita kepengen anak-anak kita pun sama. Nanti setelah kita meninggal dunia, bantuin kita, doain kita, ziarahin kita. Maka inilah salah satu cara untuk kita berbuat baik sama orang tua kita yang udah nggak ada. Doain mereka, ampuni mereka dengan kita doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu doa yang kita baca, insya Allah yakin manfaat. Insya Allah anak-anak keluarga semua almarhum Bapak Haji Muhammad Sarjan selalu istiqomah, ingat dengan orang tua dan selalu mendoakannya siang malam untuk kebaikan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Ini aja dah, lapar banget bang, belum makan di rumah, udah siap semuanya ya. Kalau saja ini aja Bapak Polsek tadi nggak kenal sama nama saya, kenal tidak doang kalau dia ya, kenal aja Pak, kita kenalan ya. Mudah-mudahan insya Allah doain Bapak Polsek kita, Bang Dewa, Lurah kita, semuanya yang ada di sini. Insya Allah kampung kita terutama Tarumajaya dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dijauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari virus corona. Karena virus corona ini makin lama, makin panjang, makin lama. Cara berhentinya bagaimana? Pengen berhenti corona, tuh yang di TV yang ngumumin mulu suruh berhenti, baru berhenti corona. Iya tuh dia ngumumin mulu tuh, mau di segini, itu tutup aja dia. Insya Allah corona hilang.
dari lagu dan ngomong-ngomongin ya. Dan insya Allah kita aja barangkali yang bisa sampaikan. Terakhir kita baca Fatihah. Mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Muhammad Sargan dan almarhumin wal marhumat yang lainnya yang kita doakan malam ini, yakin beliau gembira, beliau senang dengan kiriman doa dan di kuburnya dijadikan oleh Allah taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatul qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur summa ila ruh khususan almarhum Haji Muhammad Sargan bin Kong Haji Kian usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Ini saja yang bisa sampaikan. Ini mah kultum ya, enggak ceramah kultum doang, ini mah kultum kuliah tunggu makan. Memang belum makan belajar barangkali. Mohon maaf banyak kesalahan. Akhir kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.